Jadi kepada Bapak Intel, mohon dimengerti apa yang disampaikan oleh Bang Rocky berulang kali soal Gibran bukan sekali penghinaan. Sebetulnya beliau adalah juru kampanye Gibran. Untuk semakin ada di kepala kita, yang kita ingat hanya beliau. Pakai beliau sekarang biar aman. Oke. Saya rasa sudah banyak sekali di kepala teman-teman yang siap ingin bertanya. Saya ingin pertanyaannya singkat langsung kepada poin pertanyaan. Gak usah berorasi, saya tahu Anda sudah pintar. Kadang-kadang Anda sering bernarasi panjang, nanyanya dikit gitu ya. Gak usah tunjukkan bahwa Anda pintar, saya tahu Anda pintar. Cukup pertanyaan dan biar langsung segera dijawab. Silakan kita mulai dari sisi kanan dulu, satu laki-laki. Wah, kamu ganteng banget. Ya, kamu yang baju hitam ya. Yang kedua dari sisi tengah. Ya, kamu yang... Ya, kamu berdiri. Nah, itu kamu ya. Yang ketiga dari sisi... yang perempuan. Ya, ya. Oke, panitia tolong kasih mic ke Bapak itu. Saya panggil Bapak aja. Soalnya kayak bapak-bapak ini. Jangan-jangan Bapak Intel kamu ya. Cek. Satu, dua, satu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dari teman-teman BMKM Unmul. Saya ingin bertanya, pertama, mungkin saya pakai baju hitam-hitam karena saya sedang berduka atas matinya demokrasi dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Baik, mungkin saya singkat aja karena mungkin nanti banyak teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin di pemilihan presiden mungkin kan dari 3 visi misi calon presiden yang sudah dipaparkan dalam runtutan acara kemarin, bahwa tidak adanya secara spesifik bagaimana penanganan pelanggar HAM, dan juga dari ketiga calon ini adalah, kalau menurut saya, adalah pelanggaran HAM berat. Karena pertama berbicara terkait dengan Ganjar, ada Wadas, Prabowo, ada aktivis 98, dan juga Anies, bagaimana Pilkada Jakarta. Bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan ketiga calon itu menurut saya sangat berat karena dampaknya sangat besar. Mungkin saya ingin bertanya gitu kepada kelima pemateri, mungkin siapa yang mau jawab, saya kepada pemateri di depan. Saya nggak mau ke siapapun, mungkin bagaimana Pak Rekan, mungkin di antara ketiga calon yang ada saat ini, siapa yang paling buruk di antara paling buruk? Saya nggak mau ngomong baik ya, karena nggak ada yang baik menurut saya. Siapa yang buruk di yang paling buruk? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang paling buruk adalah yang mengusung mereka. Nggak usah dijawab. Ya, saya izin. Kira nggak perlu jawab ya. Karena yang mengusung lah. Ya. Saya tidak ingin pemateri saya bermasalah dengan menyebutkan siapa yang paling melanggar HAM. Ya, bukan wadahnya di sini bicara itu. Setuju Bang? Atau perlu dijawab? Anda diberi kemampuan untuk berpikir. Ngapain nanya ke saya? Emang implikasinya apa? Kalau saya bilang si A, si B, si C, mau ngapain kalian? Nggak ada pentingnya kan? Yang kita mau bahas di sini adalah sistem supaya tidak terjadi keadaan seperti di MK-MK. Supaya tidak terjadi keadaan di mana koalisi itu pagi tempe, siang jadi takut.
Dan ini semuanya terjadi karena sistem presidensial tidak mau dinolkan. Jadi buka dulu fondasinya tuh. Kenapa ada koalisi? Karena sistemnya 20%. Di mana di dunia ini ada sistem presidensial dengan parameter threshold 20%. Apakah konstitusi kita punya sistem threshold? Anak hukum, ada nggak? Ada. Yaitu presiden terpilih kalau dia memenangkan 50 plus 1% suara pemilih. Cuman itu thresholdnya. Itu threshold untuk menentukan presiden terpilih. 20% itu threshold untuk membatasi pencalonan presiden. Ngaco. Semua kita boleh mencalonkan diri. Kalau kita dapat 50% boleh, kita menang. Tapi ini partai politik bikin aturan buat dia sendiri. Hanya yang punya kursi 20% itu yang boleh mencalonkan. Dari awal ini udah ngaco. Jadi Anda bayangkan satu partai yang udah mau punah, tapi karena pemilu lalu dia punya 20%, dia masih bisa cawe-cawe nyalonin presiden kan tolol namanya. Sorry. Bodoh no. Bukan bodoh, goblok. Dungu. Jadi begitu, jangan lagi bertanya siapa-siapa, Anda periksa aja sendiri tuh. Karena itu pertanyaan konyol, itu pertanyaan wartawan pun, siapa yang akan jadi presiden? You nggak bisa pikir sendiri bahwa dari awal saya 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk minta judicial review, ditolak. Nah sekarang partai-partai tersiksa. Koalisi itu dalam teori ilmu politik dari awal sampai akhir konstan, namanya koalisi itu. Ini koalisi pagi hari dipimpin Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi makan siang, koalisinya berubah, tergantung menunya. Malam berubah lagi, mana ada koalisi berubah-ubah? Tuh, itu berubah-ubah mengikuti otak kepala negara yang berubah-ubah. Ya. Terima kasih pertanyaannya, tapi maaf kita nggak bisa Anda suruh pikir sendiri aja, kata Bang Rocky ya. Oke, penanya kedua silakan. Ya. Mana? Panitia kasih mic-nya dong. Oh, sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indrawan, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, saya tegur dulu cara berpikirmu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Anda kasih salam pada dirimu sendiri. Salam sejahtera dari saya untukmu. Salam itu dari saya untuk kamu. Nangkap nggak logikanya? Nangkap. Ngapain salam sejahtera buat kita semua tuh? Itu artinya Anda nggak bertanggung jawab. Jadi memberi salam itu kejujuran saya. Saya memberi salam dari saya untuk kamu. Kalau bilang salam sejahtera buat kita semua, objeknya siapa? Saya kasih salam pada diri sendiri juga. Begitu cara berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bang Rocky atas masukannya. Ya itu pelajaran mahal itu, pelajaran mahal. Ya pelajaran yang sangat berarti. Jadi selama ini saya salah ternyata. Oke baik. Oke baik. Kurang lebih saya ingin membawa pernyataan dari Margaret Thatcher yang mengatakan dalam politik jika ingin memintakan kepada laki-laki hanya bisa mengatakan sesuatu, sedangkan jika ingin meminta sesuatu untuk dilakukan maka tanyakanlah pada perempuan. Jadi secara eksplisit Margaret Thatcher ingin mengatakan bahwa rahim laki-laki adalah buruk dan rahim perempuan ternyata lebih baik daripada rahim laki-laki. Yang mana ini sedang terjadi dalam politik kita saat ini. Yang mana dalam politik kita di Indonesia banyak peperangan terjadi di antara kaum laki-laki, sedangkan di kaum perempuan itu sendiri tidak secara eksplisit timbul ke permukaan. Kita tahu, dan selanjutnya saya ingin mengatakan bahwasannya hukum dan moralitas seperti apa yang telah saya dapatkan pelajaran 2 hari yang lalu terhadap dosen saya. Beliau mengatakan bahwasannya hukum dan moralitas adalah 2 mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Yang mana di dalam politik kita saat ini, jika kita mengacu kepada prinsip salus populis prima, lex esto, yang mengatakan bahwasannya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tetapi pada negara kita saat ini, keselamatan rakyat
itu ada di bawah rata-rata. Yang mana buktinya sekarang kita berdiskusi mengenai pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, itu menyatakan bahwasannya keselamatan rakyat itu tidak terwujud. Dan saya ingin meminta pandangan kepada Bang Rocky dan mungkin para narasumber yang hebat di depan sana. Saya ingin meminta pendapat bahwasannya bagaimana jika hukum itu bertentangan dengan moralitas, dan bagaimana jika moralitas itu tidak ada tanpa hukum. Sekian, terima kasih. Karena hukum tanpa moralitas ibaratkan lentera dipegang oleh tangan maling, sedangkan moralitas itu seperti lentera dipegang oleh anak bayi. Sekian, terima kasih. Nah, itu sudah kamu jawab. Kamu nanya itu, kamu udah jawab itu. Bagaimana hubungan moralitas dengan, sudah kamu jawab sendiri. Iya kan? Filsafat terakhir yang kamu sebutkan itu sudah jawaban atas pertanyaan kamu kan? Ya, siap. Tapi saya ingin meminta pendapat yang lain terhadap apa yang terjadi di negara ini menurut narasumber-narasumber. Oke. Kita hargai. Singkat saja, Bang, silakan. Oke. Tadi, if you want something said as man, if you want something done and as a woman, yaitu Margaret Thatcher ucapkan itu ketika dia sedang berkuasa. Margaret Thatcher itu anti keadilan sosial. Margaret Thatcher datang dari tradisi neokonservatif itu. Jadi Anda kalau baca itu moral itu bagi Margaret Thatcher nomor belakangan itu. Jadi Anda hati-hati bikin quotes itu ya. Di era Margaret Thatcher ada prinsip bahwa individualisme melampaui sosialisme. Margaret Thatcher bekerja sama dengan Ronald Reagan untuk mengatur dunia ini, dan itu yang melahirkan Washington Consensus. Jadi quotation itu ada konteksnya tuh. Pada waktu Margaret Thatcher mengucapkan seolah-olah dia pro perempuan, dia memakai kekuasaan yang sifatnya patriarkis. Dia datang dari Margaret Thatcher datang dari partai apa? Buruh, benar? Salah. Margaret Thatcher itu partai konservatif. Ideologinya adalah anti pajak buat rakyat. Itu pentingnya belajar ya, saudara. Di Inggris, kalau Anda sebut I am a liberal, artinya kamu adalah kanan. Politik dari Thatcher itu adalah kanan. Karena yang kiri adalah partai buruh yang ideologinya sosialistis. Di Amerika sebaliknya, kalau Anda bilang I am a liberal, itu artinya Anda kiri. Partai Demokrat, yang kanan Partai Republik. Jadi istilah liberal beda konteksnya tuh. Dapat kuliah pertama saya nih. Nah, Margaret Thatcher itu tidak peduli pada social justice. Lain misalnya dengan Miliband waktu memimpin Partai Buruh Inggris. Miliband setara pikirannya dengan Obama. Di Amerika, social safety net itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada orang yang tercecer hanya karena penyakitnya tidak bisa dia bayar tuh. Sistem asuransi Obama itu lebih bagus dari BPJS kita. Kita masih bayar. Karena ini asuransi kita bayar pada negara tuh. Padahal negara diwajibkan oleh konstitusi untuk memelihara fakir miskin. Kita nggak boleh bayar kesehatan, itu tugas negara. Ini negara social justice, bukan negara libertarian kan. Jadi itu masalahnya. Jadi cara kita bernegara ditentukan oleh paradigma yang kita pimpin, yang kita ingin jadi tuntunan. Kalau Anda misalnya sakit, kalau Anda bekerja, Anda sakit, seorang perempuan jadi pekerja, dia sakit, BPJS bayarin dia tuh. Begitu dia pulang rumah, nemui suaminya lagi pingsan. Karena suaminya bilang, selama istri dia sakit, dia juga nganggur, harus rawat anak-anaknya tuh. Karena istrinya di rumah sakit.
Istrinya bilang, ayah saya udah sehat. Ayah bilang sekarang saya sakit karena saya berutang pada tetangga. Karena negara hanya mengurus orang sakit di rumah sakit. Keluarga yang ditinggalkan tidak diurus. Ya berutanglah. Jadi sistem kita itu tidak mengerti bahwa keadilan sosial itu diurus oleh negara. Kita nggak boleh bayar pajak hanya untuk dapat kartu BPJS. Itu salahnya kan negara ini. Tapi Jokowi terus pamerin, kita udah urus kehidupan politik. Iya. Pemilih kita hari ini 80% dari pemilih Indonesia hanya lulus tahun ke-7, artinya tidak lulus SMP. Mereka inilah yang menunggu BLT di gang-gang tuh. BLT itu ada siksaan pada rakyat. Rakyat nggak punya lagi imajinasi untuk bekerja karena mereka tahu akan ada BLT. Jadi kemiskinan dipelihara supaya bisa dimanipulasi sebagai suara setiap kali pemilu. Itu jahatnya di situ sistem ini. Jadi kita mau bongkar itu, saudara-saudara. Nah, saya menginginkan supaya mahasiswa mampu untuk melihat hal yang tidak ada di dalam headline. Itu kan yang Anda tanya tadi, siapa itu di koran banyak itu cerita itu. Jadi biarkan ada pikiran tumbuh dari mahasiswa umum supaya berpikir do think the unthinkable. Yang tidak dipikirkan orang itu yang Anda pikirkan. Termasuk tadi saya kritik bahwa kebanyakan kita quote aja tuh. Sama seperti kita quote Ki Hajar Dewantoro bilang bahwa pendidikan Indonesia ada prinsipnya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Iya, itu normalnya begitu. Yang dipraktekkan oleh Pak Jokowi lain. Ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Itu terjadi. Jadi coba berpikir panjang. Karena ini Samarinda ini kan, coba Anda lihat ini ada Sungai Mahakam. Itu sungai siapa itu? Setiap detik berapa banyak tongkang yang angkut batu bara ke situ? Anda punya bukan? Sungai Mahakam itu berubah menjadi sungai oligarki. Itu dasarnya. Langsung ke Cina, baliknya ke Samarinda apa? Nggak ada apa-apa tuh. Itu yang mesti kita kontrol. Jadi mulai dengan fakta-fakta kecil itu. Lalu lintas itu, saya bayangkan bahwa mestinya itu Sungai Mahakam itu kayak sungai Yarah di Melbourne, atau yang setiap kali orang lihat ada kedamaian di situ. Saya ingin Sungai Mahakam itu jadi tempat kalian pacaran, menunggu senja di situ. Tapi bagaimana kalian pacaran kalau tiap kali lewat itu tongkang batu bara? Di mana ada romance? Kalau kalian hanya melihat tumpukan, ya kan, dan kalian nggak protes. Batu bara itu adalah fosil nenek moyang saudara. Ya pergi begitu aja kan. Tidak ada romance di situ. Padahal kota ini namanya Samarinda. Kalau senja mestinya jadi Samarindu. Oke teman-teman, jadi kita pastikan bahwa ada pikiran diusulkan dari Unmul, pikiran bermutu bahwa generasi Samarinda berhak untuk memperoleh kecerdasan, dan dengan itu seluruh potensi Samarinda itu harus dikembalikan pada teman-teman di sini. Jadi itu dasarnya. Nah, sekali lagi ini provokasi saya, provokasi akal pikiran. Ya, pertanyaan ketiga, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zakia Salsabila dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Siapa Salsabila? Iya. Oh ya. Salam sejahtera dari saya untuk bapak-bapak semua. Jadi di sini saya akan bertanya langsung saja tentang generasi emas 2024. Pemerintah ini sudah memberikan banyak sekali fasilitas untuk teman-teman saya yang ada di sini, dan juga saya sudah pastinya juga bermutu sekali untuk saya. Namun sudahkah pemerintah memberikan ruang bagi kami tentang tadi apa yang Bapak singgung tentang oligarki tadi? Apakah generasi 24 hanya untuk orang-orang yang memiliki privilege untuk bisa duduk di kekuasaan pemerintah? Lantas bagaimana dengan kita yang memang telah berjuang mati-matian di universitas ini dan sudah melakukan terbaik, tapi malah diberikan harapan yang palsu, begitu Pak? Jadi saya ingin bertanya,
bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut. Saya kemarin tuh menonton ada penyampaian visi misi, dan ada salah satu paslon yang mengatakan bahwa meragukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan memberikan sekitar SDA itu dikelola oleh orang yang ada di luar. Bagaimana kita bisa mempercayai diri kita sendiri kalau calon pemimpin kita pun meragukan SDM yang ada di Indonesia, gitu Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Novel, silakan. Baik, terima kasih. Memang tadi ada beberapa hal yang terkait dengan tadi bilang privilege, terus ada keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan lain-lain. Jadi kalau pandangan saya begini, memang melihat permasalahan politik di Indonesia, memang kalau melihat segala kekacauan terjadi ini semuanya pasti karena masalah politik. Karena politik di situ ada kewajiban dia untuk pengawasan, ada kebijakan, ada penganggaran, yang itu semua dilaksanakan oleh DPR semestinya. Tapi ada lembaga politik yang itu dibaliknya itu semua. Jadi ketika kita melihat permasalahan itu semua, tentunya di sini menjadi tantangan buat kita. Pilihannya kan gini, kita mau sekedar marah-marah, tidak ada solusi, atau kita kemudian mengambil posisi produktif untuk menggedor pintu-pintu yang harus digedor dalam rangka untuk memaksa mereka kemudian memahami bahwa orang yang mengawasi banyak, orang yang akan tidak mendiamkan itu banyak. Kalau kita lihat banyak hal yang dilakukan dan sebetulnya mengganggu akal sehat. Contohnya dibuat persepsi seolah-olah korupsi itu kalau ditangkapi, ini contoh nih ya, karena kalau bicara terkait dengan tadi kesenjangan, ketidaksesuaian keadaan, itu pasti kita bicara korupsi juga, karena korupsi di politik banyak, korupsi di penegak hukum banyak, dan itu menjadi induk permasalahannya di sana. Kalau kita lihat berapa banyak kemudian pejabat-pejabat kita mengatakan korupsi itu jangan ditangkapi, itu nanti kalau ditangkapi justru membuat kita jelek di persepsi internasional, interaksi publik. Itu kan pembodohan. Tapi berapa banyak kita yang berbicara? Kita lihat, kita cukup cegah saja. Secara teori tidak mungkin, tidak ada di dunia ada negara yang hanya dicegah saja berhasil, tidak ada. Terus dia menggunakan indikator-indikator. Contohnya negara ini Finlandia gitu atau Kanada. Mereka pencegahan, iya itu beda. Untuk indeks persepsi korupsi di atas 5, pencegahan dikedepankan. Tapi di bawah 5, penindakan dikedepankan. Ini kan pembodohan publik yang dilakukan. Ini contoh. Dan berapa banyak lagi kemudian dengan terang-terangan, saya kasih contoh terkait dengan sumber daya alam. Ada permasalahan 3,3 juta hektar sawit di kawasan hutan. Terus dijawab, kan nggak mungkin dicabuti, ya sudah kalau begitu diputihkan saja. Ini kan logika-logika yang mengganggu akal sehat. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita lihat dari segala permasalahan itu, dan ujung-ujungnya kalau kita lihat semua manipulasi, semua akal-akalan itu tujuannya kan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang pada dasarnya akan merugikan kita semua. Oleh karena itu kita perlu untuk terus berbincang, mendiskusikan itu, mengasah jiwa-jiwa kritis dan betul-betul mau untuk berpikir untuk kita tidak membiarkan itu. Bagaimana kita bisa mengupayakan agar semakin banyak orang peduli, semakin orang kemudian mau mengambil peran untuk kritis, untuk mengawasi, untuk tidak membiarkan dan tidak kemudian diam ketika ada kebohongan terang-terangan disampaikan di forum-forum publik. Yang kalau itu dilakukan tentu masalahnya seperti tadi yang ditanyakan, maka nanti ada aja akal-akalan, kemudian ada privilege, ada akal-akalan untuk membuat nanti ya banyak lagi yang lain. Karena kalau kita hanya bicara kasuistis, kita akan capek, karena satu hari itu bisa jadi dia produksi 10 permasalahan, terus kita akan bicara satu permasalahan ini untuk 2 bulan seumpama, dia sudah produksi 100 permasalahan. Tapi kalau kita terus membawa itu dengan pemahaman yang lebih luas, kita menunjukkan bahwa kita akan kritis atas segala permasalahan, semakin banyak orang kemudian akan mengkritisi setiap pembohongan-pembohongan yang disampaikan dengan mengganggu akal sehat, maka kita sedang
menunjukkan bahwa kita orang-orang yang betul-betul peduli sama kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kita tidak akan membiarkan setiap cara-cara yang dilakukan dengan manipulatif, dengan korupsi ataupun koruptif yang kemudian hanya mengakali kepentingan masyarakat dan kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi dengan pembahasan ini harapannya adalah kita semua memilih untuk mengambil peran, untuk berkontribusi dalam mengisi ruang-ruang yang harus dilakukan dalam pengawasan dan nilai-nilai kritis lainnya. Itu, terima kasih. Bang Rocky. Mereka pesimis. Lihat saja. Ya, soal kita ada di situ memang, bahwa kita pesimis karena kita tidak punya cara. Saya sebut sementara ini kita tidak punya cara, karena membayangkan bahwa struktur oligarki itu menetap. Tapi sebetulnya istilah oligarki itu kurang cocok lagi sekarang. Kenapa? Oligarki itu artinya sejumlah orang oligarki melakukan tindakan oligopolis itu. Jadi ada sejumlah orang, di dalamnya masih ada etika tuh, baginya sekian, yang mau dirampok yang sana tuh, kira gitu jalan beroligarki tuh. Yang sekarang cukup dengan satu orang kaya, dia bisa beternak 20 politisi tuh. Namanya adalah plutokrat. Plutokrat artinya orang kaya. Satu orang kaya di Kalimantan bisa beternak 3 gubernur di Kalimantan, 7 bupati di Jawa, 19 anggota DPR di Jakarta. Karena dia akan atur, coba saya terangkan cara ini. Okay. Dia ingin supaya seluruh konsesi dia, perpanjangan izin segala macam, bisa bertahan 20 tahun ke depan. Kan dia mulai tahu, mulai cari partai mana yang bisa dia sogok supaya caleg-calegnya itu dari awal mengetahui misi dari si oligarki ini. Oke, sebut partai A. Dia kasih uang aja partai A itu. Calegmu berapa? 20, separuh saya biaya ya. Gimana DPR? Buat apa? Buat mengatur regulasi. Regulasi di mana? Regulasi di Kalimantan. Jadi diatur dari Senayan, regulasi di Kalimantan tuh, macam-macam cara. Terus dia berpikir, bagaimana kalau misalnya anggota DPR itu yang berasal dari Kalimantan ditangkap KPK tuh? Oke, dia berpikir sebelum ditangkap maka polisi di Kalimantan harus dia urus dulu. Jadi dia cari mana polisi yang mampu untuk dia sogok, dia pindahin misalnya dari Brebes ke sini. Oke. Aman. Ternyata enggak. Polisinya berubah ketika bicara dengan BEM Unmul, polisinya jadi akal sehat, dia tangkap juga tuh anggota DPR-nya. Oke, akhirnya masuk penjara. Si oligarki, si plutokrat, bayangin kalau dia masuk penjara, mesti dipastikan bahwa di penjara itu dia bisa setiap Jumat malam keluar, pulangnya Senin pagi tuh. Maka dia cari kepala lapas yang nakal siapa? Kodenya di Medan dia pindahin ke sini nih. Dia udah bayangkan itu. Kalau akhirnya bayangan-bayangan ini dia praktekkan, maka dia yakin bahwa tahun politik itu adalah tahun peternakan aparat, tahun peternakan politisi itu. Jadi pekerjaan oligarki adalah beternak politisi, itu intinya. Hanya itu pekerjaan oligarki, simpel sekali itu. Kenapa itu terjadi? Karena paradigma ekonomi menguasai seluruh lapisan masyarakat. Konstitusi kita bilang bahwa pelaku ekonomi ada 3. Satu adalah korporasi, boleh dia lakukan akumulasi, memang tugas korporasi adalah lakukan akumulasi. Mesti untung korporasi itu, bagus. Tapi ada pelaku kedua, BUMN. BUMN tidak boleh cari untung, BUMN merawat hak rakyat. Badan usaha milik negara itu tidak boleh cari untung dengan berbisnis dengan rakyat. Justru dia mesti sejahterakan rakyat, itu perintah konstitusi. Yang ketiga, koperasi sebagai wujud dari solidaritas manusia tuh di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Koperasi ini nunggu proyek dari BUMN, koperasi ini nunggu CSR dari si korporasi, kacau.
Jadi market ekonomi boleh tadi untuk mengefisienkan supply demand, market ekonomi. Yang terjadi sekarang bukan sekedar market ekonomi tapi market society. Di Rempang itu yang diperhatikan market society. Anda penduduk Rempang perlu apa? Kami mau pakai lahan Anda tuh. Ditanya perlu apa? Rumah, kita bikinin apartemen. Rumah itu bukan house bagi masyarakat adat, tapi bukan home, tapi sekedar house, bangunan, bukan home. Jadi negara tidak mengerti bahwa kebutuhan rakyat itu adalah kegembiraan, keindahan, kebahagiaan, bukan tinggal di apartemen. Coba Anda lihat di Rempang situ, yang dibutuhkan adalah 1.700 hektar untuk bikin pabrik itu, yang mau digusur 17.000 hektar. Bagaimana akalnya coba? Dan tidak minta izin, teman saja. Jadi hak warga negara diabaikan oleh negara. Bulan lalu saya ada di Sydney. Bandara Sydney itu sekarang dia tidak boleh beroperasi 24 jam lagi, dibatasi sampai jam 10 malam. Karena permintaan rakyat Sydney bahwa mereka mau hidup bahagia di malam hari, jangan ada lalu lintas udara di situ yang bikin bising, yang merusak ozon di atas kota Sydney. Karena aftur itu diproduksi dari pesawat-pesawat itu. Jadi Anda bayangkan berapa banyak kerugian pemerintah kota Sydney dengan menutup bandaranya cuma sampai jam 10 malam. Kerugian ekonominya tinggi sekali. Tetapi pemerintah mengatakan kami setuju dengan pendapat rakyat. Karena kebahagiaan rakyat di malam hari lebih penting daripada menunggu pemain-pemain judi masuk di kasino di Sydney itu. Jadi ada penghormatan pada hak rakyat. Ada penggalian, mau cari batu bara, mau cari mineral di Australia Barat. Prinsipnya Anda boleh cari mineral, tapi begitu Anda bertemu dengan situs masyarakat aborigin, Anda mesti pindah dari situ. Berapa banyak perusahaan Cina yang udah mengeksplorasi ratusan hektar di situ. Dia eksplorasi, tiba-tiba titik eksplorasinya udah keluarin miliaran dolar, tiba-tiba baru kira-kira 200 meter ketemu artefak. Perak, alat perang segala macam. Mau terusin nggak tuh? Dia udah bayar. Dalam perjanjian begitu Anda temukan jejak nenek moyang, berhenti, tutup, pindah lagi, ketemu lagi, nggak boleh tuh. 5 kilometer cari yang baru, ketemu 5 kilometer. Berapa banyak investasi yang hilang di situ? Itu cara berpikir ekologi sekarang tuh. Hormati situ. Itu tempat kuburan, artinya di situ ada jejak penghormatan pada nenek. Di kita berapa mata air kuburan di KN itu adalah hak heritage nenek moyang. Begitu penghargaan. Kita lihat itu. Kerakusan tadi. Itu market society beroperasi sampai ke tingkat kita semua dianggap sebagai konsumen, bukan lagi sebagai citizen. Kebijakan ini yang mesti kita halang. Yang Anda tanyakan pada calon-calon, siapa di antara mereka yang paham tentang problem dan Samarinda kaya dengan masalah itu. Jadi kita mau promosikan ini supaya teman-teman mahasiswa lakukan. Anda mungkin masih satu pertanyaan yang radikal gitu. Siapa ini, siapa? Ya, riset dulu itu. Jadi tadi ya boleh bikin kutip. Tapi kita ada di dalam keadaan bahwa Indonesia disorot oleh dunia hari ini. Tanggal 30 November nanti, akhir bulan ini akan ada konferensi PBB tentang iklim yang disebut Conference of Parties di Dubai. Untuk menguji apakah Indonesia comply dengan janji untuk menurunkan emisi karbon yang menggambar rumah kaca, dan sudah comply enggak bahwa tidak boleh kenaikan 2% 2 derajat suhu di Indonesia. Jadi saya kasih logikanya pada teman. Presiden Jokowi bilang bahwa Jakarta itu mau tenggelam karena itu dipindahin ke IKN. Benar memang. Jakarta tenggelam karena apa? Karena kenaikan suhu bumi. Bukan karena kenaikan suhu Jakarta. Oleh karena itu IKN dipindahkan ke
Samarinda ke Kalimantan Timur. Begitu mulai digali, ditebang. Begitu mulai digali, alat berat mulai memproduksi karbon. Anda lihat logikanya. Jakarta mau tenggelam, penyebabnya adalah kenaikan suhu bumi. Begitu pindah IKN justru makin menaikkan suhu bumi. Jadi IKN yang akan menenggelam Jakarta. Itu logika environmentalnya begitu. Jadi kedunguan istana nggak ngerti bahwa sistem berpikir ekologi itu global, antar planet, planeter. Kita mau menyelamatkan Jakarta, tapi kita bikin panas baru di Kalimantan. Kalimantan itu ada di atas ada matahari, di bawah ada batu bara, panas sekali itu. Pelindungnya yaitu rumput dihapus, maka panas naik lagi dari Kalimantan. Panas itu diekspor ke global, maka global itu kasih sinyal bahwa permukaan air laut Jawa itu akan naik itu. Jadi kenapa negara Jakarta tenggelam? Karena Jokowi pindah di ibu kota, konyol pikirannya kan. Begitu cara berpikir. Saya terangkan itu dari segi ilmu pengetahuan. Dalam prinsip bahwa butterfly effect, kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Asap knalpot motor gede di Jakarta bisa membatalkan panen jagung di Bandung. Ya. Jadi yang saya ucapkan di sini dan teman-teman, upaya untuk membuka pikiran, jangan ditutup oleh dinasti. Dinasti bagus nggak? Bagus. Dinasti itu bagus kalau darahnya biru. Yang dinasti sekarang darahnya bukan biru, darahnya kotor.